Ayo belajar berkembang biarkan tumbuhan. Ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbuk sari dan putih. Generatif dibantu air, angin, hewan. Ada juga dengan bantuan manusia. Proses penyerbukan itu terbagi 4: sendiri, silang, tetangga, dan juga bastard. Vegetatif itu tanpa proses penyerbukan. Ada yang alami dan juga ada buatan. Vegetatif alami itu ada 8, seperti tunas, umbi lapis, dan umbi akar. Ada juga umbi batang dan akar tinggal, tunas adventif, geragih, dan juga spora. Vegetatif buatan itu ada cangkok, stek, merunduk, menyambung, dan ovulasi.
hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama ya, seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuannya kita berdoa agar diberi kelancaran selama pembelajaran. Ibu pimpin aja ya untuk berdoa pada pagi hari ini. Silahkan berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah itu kita nyanyi dulu ya anak-anak. Kemarin kan habis 17-an ya. Siapa yang ikut lomba 17-an? Kamu ikut apa? Lomba makan kerupuk. Menang enggak? Kamu? Pecah air. Nah, sekarang kita nyanyi lagu 17 Agustus ya. Udah pada tahu lagunya? Ya. Nyanyi bareng-bareng sama ibu ya. Boleh berdiri. Ayo kita rayakan Hari Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi ya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, anak-anak bisa duduk kembali. Siapa yang tahu pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Tumbuhan sumber kehidupan. Sebelumnya di sini siapa yang punya tanaman di rumah? Kamu punya apa di rumah? Tidak tahu. Kalau yang di depan rumah ini ada stroberi ya. Kalau kamu di rumahnya menanam apa? Bunga melati. Berarti kalau kalian punya tanaman masing-masing di rumah, berarti tahu dong bagian apa aja yang ada di tanaman. Apa aja bagian dari tubuh tanaman? Ada daun, lalu batang, kemudian akar ya, betul. Ini ya, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi
bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kemudian diharapkan siswa dapat mengetahui bagian jenis tumbuhan dengan benar dan siswa dapat membedakan bagian dari tubuh tumbuhan. Nih, kalau dilihat dari gambar ini, kalian bisa melihat gambarnya. Bagian dari tumbuhan, dari yang paling bawah ada akar. Apa fungsi dari akar? Siapa yang tahu? Mbak Ambar tahu? Fungsi dari akar itu berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan serta menghisap air dari zat hara dari dalam tanah. Jadi akar itu yang bertugas mengambil makanan lalu disalurkan ke batang tumbuhan, buah dan bunga. Kemudian selanjutnya setelah akar ada apa? Batang. Batang fungsinya apa? Untuk penyokong dari tumbuhan. Dia juga mengangkut zat hara ke daun. Kemudian paling atas sendiri daun. Daun fungsinya, daun warnanya apa? Ada yang tahu nggak? Hijau. Nah, di daun ini terjadinya proses fotosintesis yang menyebabkan daun itu berwarna hijau. Kemudian ini ada di gambar ya. Ada buah sama bunga. Nah, kalau bunga itu dia fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian selanjutnya, nah ini kita membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar ada dua jenis anak-anak, ada akar tunggang dan akar serabut. Bisa dilihat perbedaannya, beda ya dari akar tunggang dan serabut. Kemudian selanjutnya ada batang. Di sini ada dua jenis batang. Yang pertama yaitu batang kayu dan batang basah. Kalau kalian bisa lihat basah, kenapa batang basah? Karena dia memiliki tekstur yang lunak dan berwarna hijau. Itu kan dia gampang sekali kan untuk dipatahkan. Nah, itu batang seledri, salah satu contoh dari batang basah. Batang selanjutnya yaitu batang berkayu. Bisa dilihat, kalian mungkin sering lihat yaitu kalau batang berkayu itu dia teksturnya lebih susah dipatahkan. Ya, keras ya. Kalau batang kayu. Kemudian daun. Nah, di sini Ibu membawa beberapa contoh daun. Daun itu sendiri adalah bagian tumbuhan yang tempat terjadinya fotosintesis. Daun ada beberapa jenis. Ini. Yang pertama, kalian tahu nggak ini daun apa? Daun singkong. Daun singkong bentuknya kayak jari-jari ya ini. Nah, ini masuk ke dalam jenis dari batang menjeri. Nih, bentuknya kan kayak jari-jari. Kalau kamu bertanya batang berjeri. Nah, ini jenisnya sama kayak jari kan. Nah, ini daun singkong. Kemudian ada daun sejajar. Ini biasanya ada di daun pohon jagung. Ini sejajar. Mau dilihat? Nah, ini daun sejajar. Beda kan sama daun yang ini? Beda apa sama? Beda. Kemudian ada daun melengkung. Ini daun melengkung, contohnya daun mangga. Jadi setiap daun punya ciri khas dan ciri-ciri yang beda ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Dan yang terakhir ini adalah daun menyirip. Ini contohnya daun bunga melati. Daun menyirip. Kemudian kita masuk di perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu perkembangbiakan tumbuhan? Belum pernah, belum tahu. Perkembangbiakan tumbuhan adalah kemampuan
makhluk hidup untuk berkembang biak. Jadi yang tadinya satu kemudian berkembang menjadi beberapa tumbuhan. Nah, itu berkembang biak. Kalau tidak berkembang biak, dia tidak akan bisa bertambah. Jadi kalau dia mati, tentu saja nanti akan punah. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, anak-anak. Yang pertama ada generatif dan vegetatif. Untuk generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Kemudian yang vegetatif ada dua cara, yaitu alami dan buatan. Kalau yang generatif itu terjadi di bunga, itu kan mengalami penyerbukan. Nah, itu memerlukan induk jantan dan betina. Kalau nggak ada induk jantan dan betina, tentu saja dia nggak akan bisa berkembang biak. Kemudian vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan induk jantan dan induk betina. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya kayak stek. Kamu tahu stek nggak? Misalkan ada batang mangga. Nah, itu bisa di stek, dan yang melakukan stek bisa manusia. Itu termasuk perkembangbiakan buatan. Nah, ini perkembangbiakan generatif. Tahu? Pernah melakukannya? Pernah. Ini perkembangbiakan secara generatif. Bisa dilihat di sini. Ini jenis, kelihatan enggak? Ini bunga. Bunga itu juga memiliki bagian-bagiannya sendiri. Yang paling bawah contohnya ada tangkai. Tangkai itu yang kayak gini ya, ini tangkai. Kemudian naik sedikit dari tangkai ada kelopak. Kemudian dari kelopak ada mahkota. Kemudian ada tangkai sari dan putih. Nah, tangkai sari dan putih ini tempat terjadinya perkembangbiakan yang ada di bunga. Di sini bukunya lagu. Kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Ini lagu perkembangbiakan tumbuhan. Nadanya naik delman. Ada yang tahu? Kamu bisa? Ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan. Generatif dibantu air, angin, hewan. Coba perhatikan dan dengarkan. Ini salah satu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya.
Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Yo. Udah selesai mengerjakannya? Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau 2? Ya, maju dulu enggak apa-apa. Silakan. Dilihatin ke teman-temannya. Ini adalah bagian dari tubuh tanaman. Bisa disebutin gambar dari yang bawah. Dari yang bawah ini ada akar, kemudian nomor 2 daun, nomor 1 bunga, selanjutnya ini 4 buah, yang terakhir batang. Tepuk tangan buat gambar. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan. Ini dari nomor 1 ada apa? Bunga, kemudian nomor 2 ada nomor 3 akar, nomor 4 buah, nomor 5 batang. Beri tepuk tangan buat Mbak Yaya. Ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Sekarang anak-anak udah tahu ya apa bagian dari tumbuh-tumbuhan itu. Nah, coba ibu tanya bagian yang paling bawah sendiri yang berada di dalam tanah. Akar. Kemudian yang berfotosintesis tadi? Daun. Ingat ya, kalau fotosintesis itu menghasilkan warna hijau, berarti berada di daun. Kemudian ada batang, bunga, dan juga buah. Setelah ini ibu akan membagikan tugas untuk dikerjakan mandiri ya. Untuk yang nilainya bagus tidak akan melakukan remedi tetapi pengayaan. Untuk yang nilainya kurang nanti akan melakukan remedi. Baik, setelah selesai pembelajaran pada pagi hari ini, apabila ada salah kata dan perbuatan ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.